Shalom. Hari ini saya borong berkat Tuhan. Tambah sore nanti di wanita, jadi berkatnya melimpah. Amin. Saudara yang kekasih, kita udah nyampe aja di akhir bulan Januari. Sebulan kita udah diizinkan Tuhan masuk di tahun yang baru. Nah, firman Tuhan pagi ini judulnya adalah Hari Cepat Berlalu. Hari cepat berlalu. Mengapa hari-hari terasa berjalan begitu cepat? Dilihat dari sudut pandang firman Tuhan, mengapa hari-hari ini berasa begitu cepat? Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. Mari kita baca bersama. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari demikian. Jika kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Saudara kekasih, hari-hari ini cepat sekali berlalu. Dari pagi, saya nggak tahu Bapak Ibu memperhatikan nggak waktu ini. Perasaan tadi baru ya pagi. Cepat banget udah malam. Cepat banget udah malam. Padahal banyak orang berkata dulu satu hari itu terasa lama banget. Ya, sekarang rasanya baru pagi. Udah ketemu malam lagi. Ini bukan soal usia atau kesibukan. Alkitab sudah lama berbicara tentang cepatnya waktu dan makna rohaninya dalam kehidupan kita. Barusan kita baca Mazmur 90. Dia katakan, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu serta saudara, usia 70 tahun, bahkan kalau kuat pun 80 tahun, bukan hari-hari yang menyenangkan bagi usia seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan kebanggaannya adalah kesukaran. Kesukaran karena apa? Sudah sakit-sakitan, sudah gak bisa makan enak, sudah gak bisa bebas konsumsi apapun, sudah mulai dibatasi. Bahkan makan pun nasi harus dibuat lembek, dibuburin. Karena apa? Ya penderitaan, giginya udah mulai pada copot. Jadi ada hal yang harus kita perhatikan dalam usia kita, yang ternyata kita tidak boleh abai di dalamnya. Yakobus 4 ayat 14 berkata begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Waktu saya SMA, Bapak rohani saya itu panggil saya pernah ceritakan di sini, dia tanya, tujuan kamu sekolah apa? Tujuan kamu hidup apa? Dan bla 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 jawabannya. Tapi pada intinya ternyata hidup ini kalau tidak diisi dengan melayani Tuhan, semua itu sia-sia Bapak Ibu. Melayani itu gak hanya harus jadi singer, gak hanya harus jadi WL, gak hanya harus jadi bla bla bla. Harus, oh iya saya gak melayani ternyata karena saya gak bisa main musik.
Oh, saya nggak melayani Tuhan karena saya nggak bisa pakai ini multimedia. Saudara, terlalu sempit kita mengartikan pelayanan. Pelayanan dalam rumah tangga kita pun itu adalah sebuah pelayanan. Makanya selalu saya katakan, jangan kita melayani tapi anggota keluarga kita tidak siapkan makanan. Kita akan jadi batu sandungan, khususnya buat kami yang ibu-ibu. Jadi jangan katakan saya mau melayani Tuhan, tapi suami anak-anakmu terlantar nak makan. Mereka akan bilang, apaan itu pelayanan? Pelayanan membuat kami sengsara. Jadi orang salah mengerti tentang pelayanan. Orang gak mau melayani, ternyata ya banyak hal yang dirugikan dalam hidup kita. Saudara, pelayanan itu ternyata harus semua baik, harus semua sungguh-sungguh dilakukan dalam rumah tangga kita dan dalam gereja di mana kita ada. Nggak ada artinya hidup kita ini, saudara, tanpa kita melayani Tuhan. Sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang sering sekali lihat air beruap itu di dapur itu ya ibu-ibu. Ya sebentar kan ditutup panci, ada embun, ada air, tapi sebentar hilang. Seperti itu hidup kita di hadapan Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu-waktu kita menikmati hidup ini. Usia saya yang tidak muda lagi, saya memaknainya dengan hal yang positif. Saya tahu waktu terbatas untuk hidup saya. Jadi jangan berpikir juga Bapak Ibu yang masih di bawah 40 tahun, saya masih panjang usia saya. Yang masih di bawah 20, masih panjang. Enggak. Saya hanya mau kasih tahu bahwa hidup ini isi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Karena waktu itu akan membatasi kita untuk tidak bisa buat apa-apa lagi. Makanya kalau saya punya berkat, kalau saya diajak jalan, saya mau jalan. Saya senang jalan. Ya. Tapi karena akan ada waktunya, kita punya uang juga. Kalau kita nggak bisa lagi, masa pergi pakai tongkat? Nggak mungkin ya. Makanya saya melayani Tuhan itu sungguh-sungguh di usia saya seperti ini. Jangan sampai saya pakai tongkat dulu, baru saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Ini waktunya. Dan telah saya lakukan dari sejak usia muda. Saya melayani Tuhan, Bapak Ibu, sampai hari ini. Saya percaya bahwa semua yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan, asal kita sungguh-sungguh memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Ini bukan soal usia, ini bukan soal waktu tadi saya katakan, tapi Alkitab sudah lama berbicara tentang cepatnya hari untuk menyadarkan manusia bahwa akan ada kefanaan, akan ada waktunya terbatas kita melakukan segala sesuatu. Jadi kita perlu hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Yang pertama, hidup manusia memang singkat menurut firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 14 dibuka Alkitabnya. Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku yang kekasih, Alkitab tidak pernah berkata bahwa hidup kita akan panjang seperti usia Adam. Berapa? Halo, anak Yud? 900 loh. Karena apa? Dulu belum ada penyakit, makanannya masih bagus. Sekarang dari 900 turun, kata firman Tuhan, 70. Paling banter itu 80. Makanan kita itu udah tercemar, udara kita udah tercemar, minuman kita sudah tercemar. Apalagi kalau kita menambah lagi hal-hal yang lebih mencemarkan makanan dan minuman kita. Waspadai dalam setiap makanan dan minuman kita. Saudaraku, semakin kita dewasa, semakin kita sadar hidup kita terbatas. Pernah gak Bapak Ibu mulai mengukur usia saya sekarang berapa? 40, kata firman Tuhan 70 sampai 80. Masih ada 30 sampai 40. Siapa yang mau tahu 40-mu
30 tahunmu ke depan Tuhan singkat dalam 3 detik. Tuhan bilang, balik. Jadi hitungan 30 tahun, hitungan 40 tahun, hitungan kita sebagai manusia. Tetapi di mata Tuhan tidak ada apa-apanya usia itu. Jadi mari kita mempergunakan waktu-waktu ini dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Hari terasa cepat karena kita semakin dekat dengan akhir perjalanan hidup kita. Bukan waktu yang dipercepat Tuhan, tetapi hidup kita yang semakin singkat. Yang kedua, waktu ada di bawah kekuasaan Tuhan. Pengkhotbah 3 tadi, ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Mazmur 90 ayat 4 berkata, sebab 1000 tahun di matamu seperti hari kemarin. Artinya 1000 tahun bagi manusia baru sehari bagi Tuhan. Usia kita berapa sekarang? Belum masuk 1 hari. Belum. Masih 0,000,000,000,000. Saudaraku, bagi Allah tidak ada waktu yang lambat atau cepat. Hanya kita yang merasakan itu. Cepat banget. Tadi perasaan saya bangun jam 5, sekarang udah mau jam 9 aja. Cepat sekali waktu ini. Dan ini mengingatkan kita supaya kita menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Manusia terikat waktu hanya 24 jam. Jadi 24 jam Tuhan kasih kita dalam sehari. Kita sering bilang, kayaknya kurang waktu ini. Bisa gak Bapak Ibu tambah menjadi 25 jam? Nggak bisa. Jadi manusia terikat dengan waktu, sedangkan Allah adalah pencipta waktu. Jadi Allah yang menentukan waktu kita kapan habis. Apakah di usia saya sebentar Tuhan bilang, sudah pulang kamu pulang. Tuhan jangan, anak saya belum ada yang nikah. Bukankah sering kita dengar seperti itu? Anak saya masih kecil Tuhan. Mungkin bapak saya juga dulu bilang seperti itu. Waktu dia usia 45 tahun Tuhan panggil. Mungkin dia lihat kami masih kecil. Tuhan, anak-anak saya masih kecil, siapa yang kasih hidup? Kalau Tuhan bisa langsung bersuara secara nyata. Tuhan bilang, aku yang menciptakan mereka. Aku yang bertanggung jawab atas hidup mereka. Dan itu kita buktikan. Kami hidup karena Tuhan, bukan karena siapa. Bukan karena belum tentu yang punya ayah dan ibu lanjut usianya bertanggung jawab atas hidup anak-anaknya. Kita lihat banyak anak-anak yang terlantar karena tidak ada tanggung jawab dari ayahnya untuk membesarkan mereka. Tapi ada orang yang tidak punya ayah dan ibu dari kecil, tapi bisa hidup. Karena apa? Masih ada Tuhan. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa masih ada Tuhan, Bapak Ibu gak akan pernah bilang begini, Tuhan, anakku baru SD, saya jangan mati dulu ya. Kalau Bapak Ibu masih terlintas kata-kata itu, Tuhan, anak saya belum lulus, anak saya belum wisuda, anak saya belum menikah. Bapak Ibu sedang meragukan bahwa Tuhan sanggup memelihara anak-anak. Saya gak pernah takut. Saya terserah Tuhan mau apa. Yang penting saya siapkan hidup saya. Yang penting dari kecil mereka sudah ditanam di dalam Tuhan, sehingga ke depan mereka bisa mengorek tanah untuk mereka bisa menghidupi hidup mereka ke depan. Nggak perlu takut. Setiap kali kita meragukan hari esok, kita sedang meragukan Tuhan yang berkuasa. Kita sedang meragukan bahwa Allah sanggup memelihara keturunan kita. Siapa yang mau tahu keturunan dari Israel, keturunan dari Yakub yang 13 itu akhirnya dipelihara oleh Tuhan, bahkan menjadi bangsa yang diseganin sampai hari ini. Siapa mau tahu ke depan anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang hebat karena ada Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Amin. Percaya itu. Anak muda, mungkin engkau hanya mendengarkan, engkau masih muda. Tapi ini menjadi pelajaran dalam hidup kalian, bahwa ke depan kalian 5 tahun, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan kalian berkeluarga.
Tanamlah anak-anak kalian di dalam Tuhan seperti orang tua kalian menanam kalian di dalam Tuhan hari ini. Amin. Amin, anak yuk. Amin. Saat hari terasa cepat, Tuhan sedang mengingatkan waktu hidup kita ada di tangan Tuhan. Nah, ada yang berkuasa atas nyawa ini. Saya buka sosmed semalam, ada lagu gini, nyawa manusia itu hanya satu, bukan seperti nyawa kucing ada berapa. Tapi emang benar toh, nyawa kucing itu ada 9. Saya nggak tahu bagaimana cara manusia menyimpulkan bahwa nyawa kucing itu ada 9. Jadi waktu dia ditabrak hidup lagi. Ya, tapi intinya mah nyawa itu hanya satu. Nyawa itu hanya satu dan nyawa kita ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, dosa dan kesibukan dunia membuat kita terasa hilang. Terasa hilang. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Raja Salomo yang hebat itu, Raja Salomo yang luar biasa itu, yang memiliki semua dalam hidupnya, nggak ada kekurangan dalam hidupnya. Dia punya kelimpahan harta, dia punya segala-galanya. Bahkan orang mengakui sampai zaman ini bahwa Raja Salomo adalah raja terhebat pada masanya. Dan mungkin sampai zaman ini nggak ada yang menandingi kekayaan dari Raja Salomo. Tetapi raja yang hebat ini, raja yang menikmati kelimpahan ini, dia katakan, ternyata nggak ada artinya kekayaan ini tanpa Tuhan ada dalam hidupnya, tanpa dia melayani Tuhan. Tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kita mungkin bilang, kok aneh, kami yang nggak punya uang, kami yang nggak punya harta, kami yang nggak punya emas, bilang kapan ya kami punya ini. Nah, ini raja punya segala-galanya, tapi dia nggak merasakan itu. Kursinya, dia duduk di kursi yang berlapiskan emas, tapi dia bilang tanpa Tuhan dia nggak bisa menikmati semua itu. Ternyata hanya Tuhan yang dapat mengisi kekosongan hidup manusia. Banyak orang sibuk bekerja, mengejar materi, terjebak rutinitas tanpa sadar. Hari berlalu tanpa makna rohani. Hidup terasa kosong walau penuh aktivitas. 2 hari lalu di IG saya lewat begitu, ada seorang bapak yang mengendarai mobil. Mereka kasih judul beritanya itu, mobil berjalan tanpa ada supir. Saya penasaran dong, hebat banget ya di Indonesia sudah ada sekarang. Mobil bisa berjalan tanpa supir, ternyata supirnya itu udah mati di dalam. Jadi tetap nyala itu mobil, bayangkan Bapak Ibu. Itu jalan dan dia masih pasang lampu hajar ya, bilangnya ya. Jadi itu padahal truk di sebelahnya. Nah ini dia udah nyamping, jalan terus. Saya bayangin kalau pas di lampu merah, terus dari sana mobil. Tidak ada yang tahu hidup ini. Mati dalam keadaan menyetir. Teman saya, kakak tingkat saya, kami sudah janji hari Senin depan kami akan ke Solo ikut ujian negara. Waktu itu sudah menikah, ujian negara. Udah janji, dia udah beli tiket. Tahu-tahu di depan PLN yang di stasiun Bogor itu, dia bawa mobil pulang dari pelayanan. Tapi dia masih minggir. Dia masih minggir di trotoar itu. Dan mobil masih nyala. Sehingga polisi datang, "Papa, jangan di sini, nggak boleh stop di sini." Tahu-tahu orangnya sudah mati. Bapak Ibu, hidup ini nggak ada yang tahu. Padahal sehat. Semua rencana jadi gagal. Semua rencana manusia itu gagal kalau waktu Tuhan punya itu Tuhan ambil. Kalau kesempatan itu sudah tidak ada lagi.
Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Mau punya segalanya, Tuhan mau bilang tidak ada gunanya bila Kristus tidak ada dalam hidup seseorang. Orang akan mencari damai itu, tapi damai itu hanya akan didapat di dalam Yesus Kristus. Banyak persoalan yang kita hadapi, air mata kita mungkin terus-menerus menetes karena persoalan pergumulan yang tiada habis. Tapi Bapak Ibu pernah merasakan enggak pada waktu engkau berlutut di bawah kaki Tuhan, engkau berdoa, setelah berdoa engkau rasa lega, sekalipun masalah itu tidak hilang? Pernah merasakan hal itu? Artinya semua kekosongan batin ini hanya Tuhan yang dapat mengisinya. Saya belajar untuk masalah itu didudukin. Jangan Bapak Ibu berpikir saya gak punya masalah, gak ada beban pikiran. Ada, tapi saya gak mau habiskan energi saya memikirkan masalah itu. Karena saya tahu, saya pun mikirin dia setiap detik, masalah itu gak akan selesai, urusan itu gak akan selesai. Tapi saya mau menjalani, saya percaya Tuhan pasti akan memampukan saya melewati itu. Jadi mari kita tidak memikirkan masalah itu terus-menerus. Kalau kita terus memikirkan itu adalah cara iblis membuat kita menjadi orang-orang yang momok di dalam Tuhan. Nggak lagi, nggak ingat Tuhan, ingat masalah itu terus, ingat masalah itu terus. Kita lupa bahwa masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Kita lupa kepada pemberi pertolongan itu, Tuhan. Saudara yang kekasih, 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Lagi heboh di sosmed, purnawirawan siapa itu yang orang Manado itu, dia bilang dia membuka semua bahwa ada permainan. Dibilang kalau tiba saatnya, suatu saat internet atau listrik mati 7 hari saja, orang-orang bisa jadi gila. Apalagi mereka yang sudah jadi kecanduan pegang HP. Rasanya kalau nggak pegang HP mau mati. Ya, hati-hati. Ini akan membuat orang-orang menjadi stres. Yang sudah terbiasa fit call kepada keluarga yang jauh. Dan kalau itu terjadi, di sanalah mungkin iman kita akan dikembalikan pada posisi awal, yang dulu kita nggak bisa lagi fit callan sama orang tua kita, orang-orang yang jauh dari kita. Kita menunggu suami kita pulang, ya malam itu nggak bisa kita tanya, Pak lagi posisi di mana? Di sini. Coba fit call, saya nggak percaya. Kalau dia aneh-aneh di luar sana, kalau pas mati lampu, stres kan? Wah, jangan-jangan suamiku, jangan-jangan istriku. Nggak ada lagi radar yang bisa mendeteksi dia di sana. Banyak orang yang akan putus asa. Kita mati lampu 1 hari aja udah kelimpungan ya. Mau nyetrika nggak bisa, mau WA-an nggak bisa, mau tanya orang nggak bisa. Nah, kita harus mempersiapkan itu. Mental kita, jiwa kita perlu diatur dari sekarang. Jangan sampai itu membuat kita kehilangan jiwa kita yang sehat, akal pikiran kita yang sehat. Hari ini terasa cepat berlalu karena kita mengisinya dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bisa aja kita hari ini berlalu, habis karena banyak kegiatan kita. Tapi di tengah-tengah kesibukan kita dalam sehari, adakah Tuhan memenuhi hidup kita? Adakah kita ingat Tuhan yang sesungguhnya hanya kepadanya kita berpaut karena hidup ini adalah miliknya?
Yang keempat Bapak Ibu, akhir zaman dan urgensi waktu. Efesus 5, coba dibuka Efesus 5 ayat 15 sampai 16, saya bacakan saja. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab mengajarkan waktu makin singkat. Yang kedua, kesempatan bertobat makin berharga. Pekerjaan Tuhan harus dikerjakan sekarang. Harus penuaian jiwa harus sekarang dilakukan supaya banyak orang yang diselamatkan. Waktu ini nggak akan panjang lagi. Jangan berpikir salah tentang maksud saya. Oh, berarti besok nggak usah kerja bagi yang kerja. Oh, yang kuliah bilang, saya udah dengar firman Tuhan hari ini, nggak usah kuliah lagi. Saya bukan begitu. Tapi dalam engkau bekerja, dalam engkau berusaha, dalam engkau studi, sekolah, ingat Tuhan dan isi hidupmu dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Cepatnya hari adalah peringatan kasih karunia Tuhan agar manusia bertobat dan hidup yang benar. Waktunya saat ini kita bertobat dan kita hidup benar. Apa yang masih kurang di tahun 2025 kita perbaharui di tahun yang baru ini. Ini awal tahun yang baru, bulan yang baru. Biarlah kita mulai punya komitmen baru lagi kepada Tuhan. Sebagai manusia, kita banyak lemah, kita banyak kesalahan. Baik kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Buat komitmen baru. Tuhan, di tahun yang baru ini, aku gak mau lagi seperti tahun lalu. Aku mau hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan, kalau tahun 2025 saya mengandalkan kekuatanku. Semua saya dalam rencana saya, dalam program saya. Tuhan, tahun ini saya mau bertobat. Saya mau Tuhan yang memimpin hidup saya agar semua berjalan dengan baik. Dalam mumpung ini masih awal tahun, Bapak Ibu boleh punya harapan di tahun 2025. Coba pulang nanti, ya, yang sudah suami istri, ayo tulis dalam satu lembar kertas. Apa yang menjadi harapanmu di tahun 2026? Apa? Setelah itu semua tulis, mau berapa item, silakan. Setelah itu kertas itu, setiap kali kalian berdoa, kalian doakan itu, kan sudah dicatat. Yakin dan percaya, kalau engkau sungguh-sungguh taruh tulisan itu kepada Tuhan dalam doamu, pasti Tuhan kabulkan. Dan itu akan menjadi kesaksian jemaat di akhir tahun. Tulis itu, catatkan, dan setiap yang kalian harapkan, yang sudah dijawab Tuhan, kalian checklist. Kalian mengerti hal-hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kalian. Baik itu harapan dalam kalian hidup berkeluarga, dalam kerohanian kalian, tulis, Tuhan mau ini di tahun ini. Checklist setiap hal yang kalian lakukan. Karena sering sekali tanpa catatan kita lupa semuanya. Sama seperti pernah disinggung Bapak Gembala di sini, khususnya kami yang ibu-ibu ini, wanita, pergi ke pasar yang tadinya nggak mau beli itu, karena ada di depan mata, akhirnya dibeli, udah beda lagi deh ceritanya. Jadi perlu nyatet, ya, catat anak muda, apa yang menjadi harapanmu di tahun ini. Catat aja apa yang menjadi harapan kalian yang sudah bekerja, yang belum bekerja, bikin sendiri catatanmu. Dan setiap kali itu, setiap item yang Tuhan jawab, checklist. Jangan buang kertas itu, taruh, tempelkan di kamarmu, dan lihat engkau akan bersaksi bagaimana Tuhan tolong. Karena pada saat ada catatan itu, otomatis engkau akan berdoa sama Tuhan. Amin. Saudara, saya rindu, bahkan lebih dari itu Tuhan rindu ada catatan. Bagi yang mau komit, buat catatan itu, dan minggu depan bawa, bukan untuk kami tahu, enggak. Kita doakan di sini, dan setiap pergumulanmu, item per item yang Tuhan jawab, checklist. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sehingga imanmu akan bertambah dengan catatan itu. Amin. Sikap orang percaya terhadap cepatnya waktu.
Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarkan kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, sikap yang benar, hidup dalam pertobatan, meninggalkan kebiasaan lama kita, mengisi hari kita dengan hal yang kekal, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau tekankan kepada yang melayani Tuhan dalam bidang apapun. Jangan engkau datang hanya karena mau melayani. Jangan engkau datang 7:30 karena hari ini saya WL, karena hari ini saya singer, karena hari ini saya multimedia, karena hari ini saya melayani di sekolah minggu. Belajar memberikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Melayani tidak melayani, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Tidak pernah saudara, Tuhan itu bohong atas janji. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan mengutamakan kita. Engkau memberi waktumu yang sisa bagi Tuhan. Masuk ibadah jam 8 selesai 9:30 bilang 1,5 jam ya. Udah disunat lagi. Dengan terlambat datang jam 8:15, jam 8:20. Itu lebih ngeri lagi. Udah jam 9 mau doa penutup baru masuk. Apa yang kamu dapat? Mungkin kamu bilang saya dapat berkat rohani, iya. Tapi kamu gak pernah memuji Tuhan. Kamu gak bersyukur sama Tuhan. Tuhan bilang, anakku ini hanya mau terima berkatku, tapi dia gak pernah memuji aku. Dia gak pernah bersyukur kepadaku atas nyawa. Saya senang dengan kalimat begini. 40 hari orang gak makan ternyata. Sudah disurvei 4 universitas dunia. 4, kita mau coba 40 hari gak makan tapi minum, orang masih bisa hidup. Benar, kita mau tes? Boleh. 40 hari tidak makan tetapi minum air ya, bukan sirup, air putih, masih hidup. Kalau kita nggak makan, nggak minum, hanya kuat berapa hari? Paling sehari bilang ya, puasa namanya. Tapi kalau kita nggak bisa bernafas, bisa kuat berapa? Kita mau tes, kita tutup hidung kita berapa menit. Setelah itu paling kita gelagapan. Ya, Bapak Ibu. Artinya nafas ini milik siapa? Milik Tuhan. Kalau Tuhan hilangkan oksigen di dunia ini, barulah kita akan panik. Tanyakan sama mereka yang punya sesak napas kayak apa. Tanyakan sama mereka yang pernah pakai oksigen, seperti apa mereka bernafas. Artinya nafas ini berharga. Nafas ini milik Tuhan. Kalau Tuhan berhentikan aja 5 menit, mampus kita semua. Kalau kita gak pernah, nafas orang percaya apa? Nafas orang percaya apa? Berdoa. Tapi mungkin Bapak Ibu bilang, saya gak berdoa, saya masih tetap hidup. Hidup jasmanimu. Engkau sudah mati rohani di hadapan Tuhan. Engkau gak pernah berdoa sama Tuhan, engkau sedang menuju kepada kematian kerohanianmu. Engkau akan gelagapan, punya masalah sedikit, bingung. Karena apa? Engkau tidak lagi punya nafas Tuhan, roh Tuhan yang menghidupkan engkau. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Itu yang menguatkan kita. Itu yang membuat kita mampu melakukan seluruh aktivitas hidup kita. Mengasihi keluarga dan sesama. Menyiapkan diri untuk kekekalan. Hal yang perlu kita perhatikan bahwa hari ini terasa cepat. Mari kita selalu percaya, Tuhan, aku tahu hidupku karena Engkau saja. Kita pergunakan waktu-waktu ini dengan baik. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini satu kali. Nyanyikan jam kehidupan. Jam kehidupan diputar sekali.
kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhanlah pemilik hidup kami. Biarlah kami mengisi hari-hari ini hanya untuk melayani Tuhan, menyenangkan Engkau dalam hidup kami. Biarlah kami bekerja dalam ladang pekerjaan Tuhan, supaya hidup kami tidak percuma, sesuai dengan pujian pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Tolong kami meteraikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menghidupkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.